Hadis-hadis yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan masalah sejarah Masjid Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan masalah sejarah Masjid Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala innal masjida kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin wa saqfuhu bil jarid wa 'umuduhu khashabun nakhli فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالسج. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun dengan bata dan atapnya pelapah kurma. Jadi sangat sederhana. Ya mungkin di internet itu bisa dibuka yang Masjid Nabawi itu kan, yang ada kan yang di zaman disebutkan gitu, di apa, ada replikanya, di lukis mereka ada Masjid Nabawi di zaman Rasulullah kayaknya seperti itu gitu kan. Jadi hanya atapnya itu kan atap daun kurma ya, pelapah kurma itu kan satu daun itu disusun gitu saja di atas. Makanya kalau hujan itu memang basah di bawah ya, basah. Tapi memang di Madinah itu kan apalagi dulu di zaman Rasulullah itu jarang hujan. Kalau di tempat kita ini seperti itu, ya sudah setiap hari hujan, pagi sore hujan. Nah, kita kembali ke sejarah Masjid Rasulullah awal-awal yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu sangat sederhana dan tetapi masjid yang itulah yang paling afdal sampai sekarang ya, wilayahnya itu. Jadi sampai sekarang ada kalau kita mengamati di Masjid Nabawi itu yang di muka ya, yang di muka. Kalau yang sudah pernah berumroh atau yang dibuka di internet pun bisa itu Masjid Nabawi yang dulu itu kan ada batasannya. Batasnya adalah Masjid Nabawi yang dulu itu dari makam Rasulullah, kalau sebelah kiri dari makam itu ke Raudhah itu masuk Masjid Nabawi yang dulu, sampai ke kanan itu tidak sampai ke dinding yang bangunan yang lama, yang Babu Salam, tidak sampai ke Babu Salam situ. Mungkin sekitar, saya kurang hafal ya, mungkin baris ketiga ke satu gitu kan, 1, 2, 3 kalau nggak salah, baris ketiga tiang Masjid Nabawi itu disitulah batas Masjid Rasulullah yang dulu ya, Masjid Rasulullah yang dulu. Karena apa? Tempat Masjid Rasulullah yang terafdal setelah Raudhah ya di situ. Jadi ada di tiangnya itu ada tertulis haddu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiang yang berbaris itu
kalau tidak salah baris ketiga itu dari sebelah kanan, dari dinding masjid itu baris ketiga, 1, 2, 3. Yang ketiga itu di atasnya ada tertulis, ada yang berwarna hijau, tulisan warna keemas-emasan. Di situ tertulis haddu masjidin Nabi SAW, sampai membentang ke belakang sampai ke akhir bangunan yang dulu, ya, bangunan yang dulu itu. Yang setelah itu kan di belakangnya itu mungkin ya seluas At-Taqwa inilah mungkin ya, Masjid Nabawi yang dulu Masjid Rasulullah itu seluas At-Taqwa ini ya. Ya mungkin sekitar inilah gitu kan ya, yang luasnya Masjid Nabi yang dulu gitu kan. Jadi ujungnya ke belakang itu di pas yang terbuka, ada kan payung gitu, payung yang pertama, nah itu di situ, sampai di situ ujungnya. Mukanya itu di garis raudhah itu ya, di garis raudhah. Yang adapun yang mihrab imam sekarang itu bukan Masjid Nabawi yang dulu, itu tambahan, itu perluasan yang kalau tidak salah ya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini kalau tidak salah. Pokoknya ada sebagian umara yang meluasi Masjid Nabawi itu kan, yang zaman dulu. Itu alhasil yang mihrabnya imam sekarang, tempat imam menjadi imam di Masjid Nabawi, kalau bapak-bapak nonton di TV itu kan, itu bukan Masjid Nabi yang dulu ya. Batasan Masjid Nabi yang dulu itu yang di batasan raudhah itu, yang batasan mimbar Rasulullah itu. Makanya kan mimbar Rasulullah itu ke tengah ya. Kenapa jadi ke tengah? Mimbar Rasulullah itu kan ada hukum tersendiri, tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh dipindah-pindah itu. Karena apa? Posisi mimbar Rasulullah itu batasan raudhah. Kata Rasulullah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Antara rumahku dan mimbarku kebun dari kebun surga, dan nantinya mimbarku itu di atas telagaku. Artinya nanti tempat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau hari kiamat, dibawa ke surga memang. Dan itu memang asalnya dari surga gitu kan, kata ulama seperti itu. Raudhah itu memang kebun surga, taman surga gitu kan. Tapi sekarang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti diangkat ke surga, dan bahkan waktu di hari kiamat itu mimbarnya Rasulullah itu di atas telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak gampang itu. Makanya mimbar itu tidak boleh dipindah. Kan idealnya mimbar itu di samping mihrab, di samping imam, jadi imam seperti ini. Ini yang paling bagus sudah. Jangan mengikuti, ada kan sebagian bahkan di At-Taqwa dulu kan At-Taqwa ini yang waktu yang bangunan yang dulu mimbarnya di belakang, di belakang, di tengah gitu. Alasannya mengikuti Masjid Nabawi. Lain kok hukumnya. Di sini tidak ada raudhah gitu kan. Kenapa harus seperti itu ya? Di idealnya, yang afdolnya mimbar itu dibuka, paling muka lah ya. Ya paling muka sudah seperti inilah gitu kan. Yang supaya paling muka kita taruh. Karena ini kan tidak bisa lagi diundur. Kalau diundur susah di belakangnya. Nah itu. Maksimal seperti itu. Karena apa? Supaya orang melihat. Karena mimbar ini kan tujuan utamanya adalah supaya khatib itu dilihat oleh hadirin. Tapi kalau ditaruh di tengah, yang di muka sini kan tidak bisa lihat. Kalau orang Jumatan kan agak kurang enak lah
berbalik ke belakang kayak gitu kan. Lain kalau hari raya masih lumayan lah. Misalnya hari raya imam di muka situ karena orangnya banyak. Jadi kalau khatib khutbah berbalik ke sini masih enggak apa-apa lah. Tapi kalau di hari Jumat agak jelek lah gitu kan. Ini kan belum sholat lagi kan. Kalau hari raya kan sudah sholat, beda. Nah makanya apa? Jangan ikut-ikutan dengan posisi mimbar Masjid Nabawi, ya. Itu lain hukumnya. Ada hukum tersendiri di sana. Ada hukum raudhah itu yang tidak boleh dipindah-pindah. Seandainya tidak ada raudhah di Masjid Nabawi itu, mimbar itu dibawa ke muka sebenarnya, di samping mihrab imam yang sekarang itu. Tapi tidak boleh, itu tidak boleh. Nah itu ya, itu sejarah dari Masjid Rasulullah SAW. Ini pesan, siapa tahu nanti ada yang umroh kah, ada yang berhaji. Usahakan kalau mau sholat itu sholat di masjid Nabi itu. Kalau ke raudhah kan terlalu padat di situ. Bahkan kalau guru sendiri sih, guru lebih gigih mencari masjid Nabi itu daripada terlalu mengantri ke raudhah. Karena kalau mengantri ke raudhah kita kurang khusyuk gitu. Dan banyak waktu terbuang kan kalau kita untuk berzikir, baca salawat itu kan kadang-kadang kita mengantri itu bisa sampai berjam-jam ya baru nyampe ke dalam gitu kan. Kalau kita duduk di belakang, saya biasanya di belakang tempat adzan itu ya, di kan tempat adzan tuh ke sana pada sedikit di dekat di dekat mimbar ya. Jadi di belakang. Nah, saya di belakangnya situ. Yang penting saya masuk di dalam Masjid Nabawi gitu kan. Masjid Nabi yang dulu. Nah, itu pesan guru kalau ke sana upayakan sholat di situ. Jadi kalau tidak bisa tiap waktu, caranya adalah kalau sholat asar, biar aja dulu sholat asarnya di bangunan yang baru di belakang enggak di mana. Tapi setelah orang bubaran, setelah sholat asar mungkin setengah jam, bisa itu mudah masuk ke dalam situ. Begitu caranya ya. Caranya supaya apa? Yang paling afdal di Masjid Nabawi itu adalah masjid yang dibangun pertama oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya ini ada sejarahnya. Sejarahnya ya kalau dulu hanya dibuat sangat sederhana ya, sangat sederhana karena memang zaman itu adalah zaman kesederhanaan, tidak yang kalau sekarang dibuat ada kan. Kalau misalnya ada orang terlalu monoton, pengen masjidnya seperti masjid zaman Rasulullah, pakai tanah saja, lantainya enggak pakai alas, enggak pakai keramik, enggak pakai semen, mungkin orang malas ke masjid itu gitu kan ya. Jadi sekarang sudah banyak bahan yang bagus, ya sudahlah dipergunakan ya, seperti di Masjidil Haram itu kan. Keramiknya Masjidil Haram itu kan marmarnya itu marmar yang paling mahal sedunia itu ya. Ya itu kan marmar yang anti panas. Di tengah itu kan bagaimanapun panasnya itu tidak mau panas marmarnya itu. Yang di dekat Ka'bah itu. Pokoknya boleh panas di atas tapi marmarnya tidak mau panas itu. Tapi kalau yang berwarna, ada yang hitam putih itu kan, itu kalau itu panas itu, panas kalau kena terik matahari yang zaman musim panas itu kan. Tapi kalau yang putih itu udah mau panas itu, udah mau panas. Itu memang salah satu keistimewaan marmarnya masjid itu Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi rasanya ada juga yang seperti itu, ada yang seperti itu. Itu apa? Itu sekarang. Tapi kalau dulu ya memang hanya sederhana ya, sederhana. Bahkan lantainya pun tidak bersemen, tidak ada semen waktu dulu. Bahkan
Tikar pun paling kalau ada yang bawa gitu. Saya ingat dulu waktu saya kanak-kanak di kampung itu, masjid yang ada di kampung itu, masjid di kampung saya itu masih pakai tikar. Jadi lantainya ini masih tanah, tapi ditembok lah, ditembok, diratakan gitu kan. Tapi masih tanah. Jadi pakai tikar kalau orang Banjar bilang tikar purun ya. Mungkin yang kalau bapak-bapak mau tahu purun, yang tikar purun ya tikar yang orang biasa membawa jenazah itu kan. Yang itu. Jadi yang itu aja tikarnya. Nah, di zaman Rasulullah malah tikar yang seperti itu pun jarang, tidak ada. Paling kadang-kadang saja Rasulullah membawa. Bahkan Rasulullah pun sendiri sholat sering tidak beralas. Bukan tidak boleh beralas, tapi alasnya tidak ada gitu kan. Ya, alasnya tidak ada, dan waktu itu mungkin ya sebenarnya kalau Rasulullah mau bisa aja sih. Tapi mungkin Rasulullah itu melihat supaya setara semuanya, supaya tawadhu Rasulullah juga dengan sahabat yang lain sama-sama. Jadi Rasulullah tidak membawa sejadah atau tikar. Sampai di tempat mihrabnya Rasulullah itu, di muka, di peimaman itu tidak beralas juga. Bahkan pernah terjadi hujan sampai Rasulullah itu jidat Rasulullah ini ada tanahnya sedikit bekas sujud di tempat tanah yang basahnya itu karena hujan. Kembali kita ke hadis ya. Kata Abdullah bin Umar, atapnya dari pelepah kurma dan daun kurma, tiang-tiangnya dari pohon kurma. Maka tidak menambah padanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sesuatu. Artinya ketika Abu Bakar jadi khalifah, tidak beliau tambah, ya gitu-gitu aja, seperti itu aja. Kemudian menambahlah padanya Sayyidina Umar bin Khattab dan membangun akan dia atas bangunannya pada zaman Rasulullah SAW dengan bata dan pelepah kurma, dan mengembalikan tiang-tiangnya dengan kayu. Artinya di zaman Sayyidina Umar ada perluasan, diluasi oleh Sayyidina Umar masjid, cuma semuanya seperti yang di zaman Rasulullah. Karena Sayyidina Umar ini kan orangnya ya orang yang wara gitu kan, orang yang zuhud. Jadi beliau itu tidak mau merubah. Pokoknya walaupun waktu itu uang sudah banyak sebenarnya. Kalau beliau mau yang mewah bisa. Tapi beliau mau lebih senang sederhana aja gitu kan. Seperti di zaman Rasulullah mungkin beliau pengen supaya teringat dengan Rasulullah gitu kan. Ya kenang-kenangan lah gitu kan. Ya kita tuh kan kadang-kadang kalau masjid atau bangunan atau rumah dari bangunan orang tua kah, bangunan guru kita kah, kita kan seyogianya berusaha untuk memelihara arsitek yang aslinya itu kan. Saya juga ngomong dengan adik-adik kita di Al-Banjari kan, kata saya sebenarnya sih kubah, kalau kita buat kubah yang baru untuk masjid, saya lebih tertarik kubah yang seperti ini, yang pakai apa itu yang di atas itu, tidak tahu namanya saya. Itu kan bagus dan lebih awet gitu kan warnanya. Kalau yang punya kita di Al-Banjari itu kan itu cor semuanya, semen semuanya. Tapi Abuya kan pengen meniru kubah yang di Masjid Nabawi itu sebenarnya beliau. Masjid Nabawi seperti itu, semuanya semen gitu kan, semen becat gitu aja. Jadi kata saya, selama kubah masjid kita ini tidak rusak, jangan diganti-ganti. Itu kenang-kenangan Abuya kata saya. Ya, kenang-kenangan Abuya. Kita boleh memperbaiki masjid, boleh merehab, kalau ada yang rusak kita perbaiki, tapi upayakan
yang yang ada peninggalan Abu itu untuk kenang-kenangan beliau gitu kan, mengingatkan kita kepada beliau. Itu rupanya Sayyidina Umar seperti itu. Jadi walaupun diluasin, bahan-bahannya tetap dengan bahan yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian kata Abdullah bin Umar, di zaman Sayyidina Utsman, ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, itu dibangun ulang, jadi diluasin oleh Sayyidina Utsman bin Affan Masjid Nabawi itu. Seingat saya itu yang meluasi ke muka itu yang pertama ya Sayyidina Utsman, dari zaman Sayyidina Utsman itu, ya, yang merubah mihrabnya itu ke muka. Jadi tidak dipakai lagi mihrab Rasulullah untuk jadi imam, ya, untuk jadi imam. Jadi diluasin, banyak perluasan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu. Dan bahkan bahan-bahannya pun ya bahan yang pakai arsitek juga waktu itu, sudah mulai yang ada kaligrafinya itu yang bagus lah gitu kan, dibuatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Ya karena mungkin itu sudah mulai zamannya lah. Ya kita kan jelek ya tadi, kurang enak juga sih kalau kita buat masjid itu sangat sederhana misalnya, berplester enggak, alasannya mengikuti zaman Rasulullah itu kan. Nanti ada yang mengetawain masjid kita, apa itu masjid, rumah kalah dengan rumah itu kan. Itu kan zaman berjalan kan, itu perlu juga. Jadi Sayyidina Utsman rupanya melihat itu, melihat perkembangan zaman. Ya masa rumah orang bagus-bagus, rumah orang yang banyak arsiteknya segala macam, masjid kita kayak gini-gini aja nanti dilecehkan Masjid Nabawi. Mungkin seperti itu pandangan Sayyidina Utsman bin Affan. Kita lanjutkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kana yuhadditsu yawman hatta ata ala dzikri bina'il masjidi faqala kunna nahmilu labinatan wa ammarun labinataini fara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ala yanfudhu at-turaba anhu wa yaqulu waiha ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah yad'uhum ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar. Qala Ammar a'udzu billahi minal fitan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya adalah ia menghadiskan pada satu hari, bercerita Abu Sa'id Al-Khudri di tengah-tengah murid beliau, sampai kata perawi ini kepada kisah waktu membangun Masjid Nabawi itu kan. Jadi kata Abu Sa'id, kami membawa bata itu satu-satu. Batanya besar sih, enggak seperti bata yang punya kita yang kecil itu, enggak gede batanya. Tapi apa kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami membawa satu-satu, tapi Ammar bin Yasir dua-dua membawa. Jadi Ammar ini kuat. Sayyidina Ammar bin Yasir ini kan dulunya budak merdeka, dan banyak membantu Rasulullah SAW, banyak belajar dengan Rasulullah. Jadi kalau ada yang kegiatan-kegiatan yang perlu tenaga, memang beliau lebih kuat dari yang lain gitu kan. Sehingga apa? Beliau membawa bata itu dua-dua, orang satu-satu aja sanggup, beliau dua-dua gitu kan. Sehingga apa? Banyak di badan Sayyidina Ammar ini banyak debu gitu kan, sampai Rasulullah kasihan dengan Ammar ini, kasihannya Ammar ini, kata Rasulullah, nantinya taqtuluhul fi'atul baghiyah, kata Rasulullah, akan membunuh Ammar ini kelompok yang pemberontak gitu kan. Itu disebutkan oleh, itu setengah mukjizat Rasulullah dengan dibukakan oleh Allah tentang Sayyidina Ammar bin Yasir. Karena apa? Berjalan waktu itu, setelah itu kan berjalan, Rasulullah meninggal, sampai ke zaman Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali kan terjadi peperangan ya.
ada beberapa kelompok yang ingin meruntuhkan khilafah Sayyidina Ali ini ketika beliau jadi khalifah. Ya banyak yang tidak senang dengan kekhilafahan Sayyidina Ali, tapi memang yang berhak jadi khalifah memang beliau gitu kan. Nah, karena ada yang memberontak, beliau menumpas pemberontak ini. Nah, yang itulah yang disebutkan akhirnya apa? Yang membela Sayyidina Ali ini termasuk yang luar biasa, membela Sayyidina Ali sampai meninggal, sampai terbunuh di peperangan Sayyidina Ali ya, Sayyidina Ammar ini. Ammar. Jadi apa? Gerombolan lah isinya kan yang membunuh beliau ini. Yad'uhum ila jannah, dia memanggil mereka ke surga, artinya ikut dengan pemerintah yang sah gitu kan. Tapi mereka malah mengajak dia untuk ke neraka, kata. Yaitu mengikuti cara orang yang memberontak. Akhirnya ya memang Sayyidina Ammar bin Yasir ini meninggal di peperangan ya. Dibunuh oleh musuh Sayyidina Ali yang memberontak itu ya. Ini salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahkan ketika meninggalnya Sayyidina Ammar, padahal kan waktu itu tahun pertama yang meninggalnya Sayyidina Ammar ini sekitar tahun 30-an, 30 tahun ke depan Rasulullah ya sudah meninggal waktu meninggalnya Ammar ini ya. Sayyidina Ammar adalah di dalam sejarah yang salah satu orang yang sangat getol membela Sayyidina Ali, membela Sayyidina Ali, dan salah satu orang yang mati-matian membela khilafah Sayyidina Ali melawan orang-orang yang memberontak beliau waktu itu. Memang kesian Sayyidina Ali itu kan beliau ini ketika jadi khalifah tidak menikmati khilafah itu ya. Banyak yang mau menurunkan beliau itu. Ya karena beliau itu kan sebagai raja yang sah, beliau berhak untuk membela khilafah beliau gitu kan. Sehingga bahkan sampai terjadi peperangan. Salah satu yang membela beliau itu adalah Sayyidina Ammar bin Yasir ini sampai beliau meninggal dunia ya, terbunuh di dalam peperangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam menumpas pemberontak-pemberontak yang ada di zaman itu. Makanya Sayyidina Ammar kan berkata ketika disebutkan Rasulullah akan membunuh kamu nanti golongan yang memberontak ya, golongan pemberontak ya, mungkin sekarang seperti yang di Papua Merdeka, kelompok Merdeka seperti itu ya. Beliau ini yang menumpas yang pemberontak-pemberontak itu, jadi meninggal di dalam peperangan itu. Itu fitnah yang terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan termasuk orang yang membela mati-matian Sayyidina Ali adalah Sayyidina Ammar bin Yasir ini sampai beliau meninggal dunia di dalam peperangan itu. Sudah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pembangunan masjid ini ya. Rasulullah itu dibukakan oleh Allah bahwa Ammar ini nantinya akan meninggal, mati, dibunuh oleh pemberontak di zaman yang akan datang, di zaman fitnah gitu kan. Intinya di sini dua hadis ini menceritakan tentang sejarah masjidnya Rasulullah SAW. Hadis yang pertama adalah pembangunan di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada perubahan, di zaman Sayyidina Umar ada tambahan, tapi bahan-bahannya juga tetap dengan bahan yang dibangunkan oleh Rasulullah. Di zaman Sayyidina Utsman itu ada perluasan yang banyak, bahkan bahan-bahannya lebih canggih, lebih bagus, lebih modern. Waktu itu lebih
terkemuka, karena memang mungkin zamannya sudah berubah waktu itu, jadi perlu ada perhiasan di masjid itu supaya jangan kalahlah dengan rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat waktu itu. Kemudian di sini yang hadis yang kedua itu hadis cerita Abu Sa'id Al-Khudri ketika kaum muslimin dengan Rasulullah membangun masjid di awal pembangunan masjid baginda Rasulullah SAW, dan di situ Rasulullah dibukakan oleh Allah bahwa Sayyidina Ammar ini nantinya akan meninggal dunia dibunuh oleh kelompok yang memberontak.